Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam lanjutan pelajaran ilmu faraid. Dan insyaallah dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagian ayah dan ibu kandung dari yang meninggal dunia. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita ketahui bahwa kadang kita dalam masyarakat muslim ada salah persepsi bahwa jika yang meninggal dunia itu mempunyai anak keturunan, mempunyai anak, kadang ayah dan ibu kandung itu dianggap terhijab oleh adanya anak. Padahal yang sebenarnya adalah dalam ilmu faraid, ayah dan ibu kandung itu tetap mempunyai hak waris terhadap harta anaknya yang meninggal dunia, walaupun yang meninggal dunia itu mempunyai anak keturunan. Jadi ini yang perlu kita luruskan dan kita ketahui. Nah, dalam pelajaran ini kita akan mengetahui berapa bagian ayah dan berapa bagian ibu. Mungkin kita yang pertama adalah kita membahas bagian ibu. Ibu itu bisa mendapat sepertiga, bisa mendapat dalam keadaan lain mendapat 1/6, dan sepertiga dari sisa. Sepertiga dari sisa. Ini bagian ibu. Kemudian bagian ayah. Ayah bisa mendapat 1/6. Kemudian dalam keadaan lain ayah bisa mendapat 1/6 plus sisa, dan ayah bisa sebagai asobah. Nah, misalkan yang meninggal dunia itu adalah Abdullah. Nah, jika Abdullah ini tidak mempunyai keturunan, tidak ada anak, maka ibu dari Abdullah ini ia mendapat 1/3 dari harta Abdullah. Jika Abdullah tidak mempunyai anak keturunan, ibu mendapat 1/3. Tetapi jika Abdullah ini mempunyai anak di sini, misalnya anak laki-laki, anak perempuan, maka ibu berubah menjadi 1/6. Bagian ibu menjadi 1/6. Jadi perlu diingat, jika Abdullah ini tidak mempunyai anak atau bujangan misalnya, berarti ibunya ini tidak ada, misal ibu mendapat 1/3. Tetapi jika yang meninggal dunia ini ada anak, ibu mendapat 1/6. Ini bagian ibu. Nah, adapun 1/3 dari sisa, ini adalah kita insya Allah kajian khusus dalam video selanjutnya, karena ini kasus gorowain. Nanti kita bahas. Yang jelas kita ingat ini dulu, 1/3 dengan 1/6. Kapan ibu mendapat 1/3, kapan mendapat 1/6. Kemudian ayah. Jika begini, Abdullah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, ibu mendapat 1/6, ayah mendapat 1/6. Tetapi jika sudah tidak ada anak laki-laki, nah di sini bedanya. Kalau ibu tadi tidak ada pengaruh,
baik anak laki-laki, anak perempuan, dia tetap 1/6. Tetapi kalau ayah, jika yang meninggal dunia itu hanya mempunyai anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka ayah 1/6 plus sisa. Ini bagian. Jika yang meninggal dunia ini tidak mempunyai anak, maka bagian ayah sebagai asobah. Ibu menjadi 1/3. Nah, begini. Jadi jika tidak ada anak, ayah sebagai asobah. Tapi jika ada anak perempuan saja, ayah berubah menjadi 1/6 plus sisa. Ibu menjadi 1/6. Jika ada pula anak laki-laki, misalnya anak laki-laki saja, maka ayah mendapat 1/6 saja. Ibu mendapat 1/6. Jadi itu yang perlu diingat. Nah, kapan 1/6 plus sisa itu? Seperenam plus sisa. Berarti Abdullah ada anak perempuan. Misalnya begini. Ibu 1/6. Jadi begini, ibu 1/6, anak perempuan karena dia sendirian dapat 1/2, ayah 1/6, ini bisa kita lihat kalau dari penghitungan, bisa langsung kita lihat ini kelipatan persekutuannya bisa langsung kita 6 di sini pakai. Jadi sini 6 kali 1 bagi 6 berarti dapat, berarti sini 6/6. Ini 6 kali 1 bagi 2, 3. 3/6. Ini, maaf ini salah. 6 kali 1 bagi 6 berarti dapat 1. 1/6. Ayah tetap 1/6. Kita jumlahkan. 1 tambah 3, 4. Tambah 1, 5. 5/6. Sementara harta itu 6/6. Berarti masih ada sisa 1/6. Nah, sisanya inilah untuk ayah. Itulah makanya ayah ini dapat 1/6. Terus ada sisanya untuk dia. Jika ada anak perempuan. Insya Allah nanti untuk lebih jelasnya kita pada contoh-contoh. Jadi yang perlu kita ingat, bagian ayah, bagian ibu tetap ada walaupun yang meninggal dunia ini ada anak. Nah, begini dia. Misal yang meninggal dunia itu lengkap, ada anak perempuan dan anak laki-laki, maka bagian ayah 1/6, bagian ibu 1/6. Serahkan bagian ibu 1/6, serahkan bagian ayah 1/6 dari harta ini. Sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan, karena mereka sebagai asobah. Dengan perbandingan untuk anak laki-laki 2 bagian, untuk anak perempuan 1 bagian. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mohon koreksi jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan insya Allah kita akan membahas bagian ayah dan ibu yang ini, kasus Garawain. Dikenal dengan kasus Garawain. Nah, ini insya Allah kita bahas pada video selanjutnya. Tetap pada bagian ayah dan ibu. Demikian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.